Kita semua pasti bercermin kan? Setiap hari malah. Tapi pernah kepikiran nggak kalau ada cermin lain yang jauh lebih penting? Cermin yang nggak cuma nunjukin penampilan kita, tapi nunjukin, ya, siapa kita sebenarnya di dalam. Yuk, kita bedah sama-sama? Yap, ini udah jadi ritual. Bangun tidur, sebelum pergi, kita pasti ngecek penampilan di cermin. Nah, kebiasaan simpel ini bisa jadi titik awal kita buat ngobrolin sesuatu yang lebih dalam loh. Oke, coba kita geser sedikit fokusnya. Kalau cermin biasa, itu buat lihat yang di luar. Kira-kira cermin apa ya yang bisa nunjukin isi hati kita? Nah, ini nih pertanyaan intinya. Jawabannya ternyata ada di dalam diri kita masing-masing. Namanya hati nurani. Ini bukan sekedar perasaan biasa, tapi lebih kayak kompas moral internal yang ngebisikin kita mana yang benar dan mana yang salah. Inilah cermin terbaik yang kita punya. Dan konsep ini tuh bukan karangan ya, ada dasarnya. Ayat ini menjelaskan kalau sebenarnya di dalam hati kita itu udah tertanam semacam kesadaran tentang apa yang baik dan buruk. Jadi, hati nurani kita itu jadi saksinya. Oke, mari kita masuk ke fungsi pertama. Cermin ini gunanya untuk menunjukkan. Tapi nunjukin apa dan gimana caranya hati nurani bisa jadi refleksi diri kita yang paling jujur? Coba bayangin gini deh. Cermin di kamar mandi kita kan cuman mantulin apa yang kelihatan di permukaan, ya kan? Nah, hati nurani itu beda. Dia ini cermin rohani yang langsung numbus ke dalam, nunjukin kondisi hati kita apa adanya. Biasanya, suara hati nurani ini jadi paling kencang di saat-saat kayak gini. Waktu kita salah langkah, waktu kita bohong, atau tanpa sengaja nyakitin orang lain. Mungkin gak ada orang yang tahu perbuatan kita. Tapi, cermin di dalam diri kita ini, dia lihat semuanya. Dia saksi yang gak bisa kita bohongi. Nah, fungsi hati nurani itu gak cuma buat ngingetin kesalahan yang udah terjadi. Dia juga bisa jadi pemandu kita loh. Semacam kompas yang ngebantu kita navigasi ke depan. Mari kita lihat gimana cara kerjanya. Ini nih bagian kerennya. Kalau kita latih terus kepekaan hati nurani kita, dia bisa jadi semacam alarm pribadi. Jadi, sebelum kita salah ngomong, sebelum kita salah ambil keputusan, dia bakal ngasih sinyal duluan. Bikin kita jadi lebih waspada. Jadi, ada dua jalur nih. Di satu sisi, kalau kita rawat dan dengarkan, hati nurani kita bakal makin tajam, nuntun kita ke jalan yang benar. Tapi sebaliknya, kalau kita cuekin terus, suaranya bakal makin pelan, makin tumpul, dan akhirnya kita jadi gampang banget jatuh ke kesalahan yang sama berulang-ulang. Artinya apa? Menjaga hati nurani itu butuh usaha yang sadar. Ini bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Kita perlu komitmen buat terus-menerus ngecek dan ngejaga cermin kita ini supaya tetap bersih dan kinclong. Oke, kita udah lihat gimana hati nurani itu bisa merefleksikan dan membimbing. Sekarang kita sampai di bagian paling enaknya nih. Apa sih hadiahnya kalau kita punya cermin yang bersih? Rasul Paulus ngasih kita contoh yang bagus banget. Perhatiin deh kata-katanya. Aku senantiasa berusaha. Artinya, ini adalah perjuangan terus-menerus, bukan cuma sesekali. Tujuannya, punya hati nurani yang bersih, di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Dan inilah hadiahnya. Satu kata yang wow, dalam sekali maknanya. Damai sejahtera. Ini bukan cuma soal nggak ada perang atau nggak ada masalah ya. Ini tentang ketenangan batin yang sejati. Kalau kita bedah lagi, damai sejahtera itu artinya apa sih? Artinya, hidup tanpa ada rasa bersalah yang ngeganjel. Nggak ada ketakutan kalau suatu saat aib kita kebongkar. Hidup kita jadi jujur, tenang, dan ya tentrem. Tidur pun bisa nyenyak. Jadi kesimpulannya sederhana banget. Kita mungkin bisa pakai topeng di depan orang lain. Kita bisa pura-pura. Tapi kita nggak akan pernah bisa bohong atau sembunyi dari diri kita sendiri. Cermin di dalam hati kita itu selalu ada di sana, 24 jam sehari. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Kalau hari ini, saat ini juga, kita coba bercermin pakai hati nurani kita, kira-kira pantulan apa ya yang kita lihat? Apa yang sedang dikatakan oleh cerminmu?